Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Pada setiap Allah mengutus rasul-rasulnya di setiap umat, itu misinya sama. Dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir itu cuma satu misi saja yang disebut dengan istilah tauhid. Nah, ini temanya tauhid kalau dicatat. Tadi sudah saya bacakan di dalam surah nomor 21 ayat 25. Sebagaimana yang telah kita dengar tadi, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus min qablika, sebelum kamu. Maksudnya di sini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami, kata Allah, tidak mengutus kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mir rasulin, seorang rasul pun, illa, kecuali nuhiya, telah kami wahyukan ilaihi, kepadanya, annahu, bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali saya. Lah di penghujung ayat itu fa'budun, maka sembahlah saya. Intinya itu sudah. Dari Rasul yang pertama Nabiullah Nuh alaihissalam sampai yang terakhir Khatamul Anbiya Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tauhid itu. Tauhid. Bahkan lebih jelas lagi, di situ diperintahkan bahwa sembahlah aku, sembahlah Allah. Di surat yang lain, An-Nahl surat nomor 16 di ayat 36 itu Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin, dan sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat itu rasul. Nah, seorang rasul yang di situ Rasulullah SAW diperintahkan, setiap rasul itu, ani'budullaha, maka sembahlah Allah saja. Ada sajanya di sini. Kenapa? Karena setelahnya itu wajtanibu taghut, jauhilah taghut. Jadi taghut itu perwakilan dari ilaha, arbaban, andada. Jadi ada 4. Jadi ada istilah ditolak yang 4 itu, ditetapkan hanya Allah saja. Artinya
hendaklah kita menetapkan satu Allah saja. Kalau kita beribadah menurut tuntunan yang diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya. Nah, kita dituntut untuk beribadah dengan baik dan benar. Tidak bisa kita beribadah dengan baik dengan benar itu. Dari mana? Nah, tahunya kita dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Itu. Nah, kalau aturan-aturan selain dari Allah ini khusus dengan ibadah, ya, bukan dunia. Kalau misalnya dunia mengatur, kalau ada lampu merah, sampai jalan berhenti, itu harus kita turut. Bukan itu maksudnya. Ini aturan sehubungan dengan ibadah yang kita kerjakan, ada tata caranya, ada mungkin pahalanya, yang di situ ada hal-hal yang gaib, itu pahala dapat ini, itu harus dari Allah. Itu lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, bagaimana kalau seandainya tidak mau dengan tauhid? Artinya di samping mempercayai dari Allah kemudian dicampurlah istilahnya. Ada seseorang yang mungkin ngajari kita, tapi itu tidak dari Allah dan Rasulnya, kita kerjakan. Lah, jangan. Kalau kita terpaksa tahu hal seperti itu, maka menyesal kita nanti. Penyesalan itu bukan dari saya. Siapa yang mengatakan seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya kutip ini, ayatnya saya tulis. Jadi bentuk penyesalan orang-orang yang ketika beribadah di dunia tidak mencukupkan atau tidak hanya dengan tuntunan yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Bisa dilihat dalam surat Al-Furqan, sesuai dengan masjid ini ya, Al-Furqan. Nomor suratnya 25, namanya Al-Furqan, ayat 27, 28, dan 29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma ya'udzu dzalimu. Pada hari zalimu, orang yang zalim itu ya'uddu, menggigit ala yadaihi, atas kedua tangannya. Artinya orang zalim itu menggigit ala yadaihi, itu atas jari kedua tangannya, menggigit seperti ini. Nah, ini sebagai rasa bahasa kita itu getun. Yaqulu, sambil berkata, ya laitani, wahai sekiranya dulu aku ittakhadtu, mengambil sabilan, jalan ma'a rasuli, bersama Rasul. Nah, ini bentuk penyesalannya. Karena apa? Selama masih hidup di dunia, ini ada ataupun tidak menggunakan sama sekali aturan-aturan yang datangnya dari Allah, yang dituntun oleh Rasulnya. Ayat yang kedua. Ya wailata, wahai celakalah aku, laitani lam attahid, seandainya, jadi lam attahid, aku tidak menjadikan fulan khalila. Jadi celakalah aku, seandainya dulu aku tidak menjadikan fulan khalila sebagai teman akrab. Kenapa teman akrabnya itu? Laqad adallani, sungguh ia telah menyesatkan aku, anil dzikr, dari zikir. Zikir itu nama lain dari Al-Quran juga. Dari Al-Quran. Ba'da idja'ani, setelah datang kepadaku. Nah, itu. Artinya begini. Ada seseorang yang ketika hidup di dunia ini, jadi melaksanakan satu ibadah, itu tidak mencukupkan dari Allah dan Rasulnya. Punya teman akrab, baik teman itu mungkin orang yang diustadkan, orang yang diulamakan dan lain sebagainya. Tetapi temannya ini ngajari satu amalan yang tidak dari Allah dan Rasulnya. Ini sehubungan dengan ibadah. Nah, dikerjakan. Yang model seperti ini nanti di hari kehidupan akhirat itu menyesal.